Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super, salam bahagia semua Bapak Ibu. Perkenalkan saya Yolanda Fiskasari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 9 Jakarta. Berikut ini adalah aksi nyata saya untuk modul 1.4 budaya positif, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 9 Jakarta. Nah, ini bagian dari praktik baik yang kami lakukan ketika kami melalui pendidikan guru penggerak. Dan kami adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari DKI Jakarta. Saya Ibu Christina Apriliani dan Ibu Yolanda Fiskasari. Dengan pengajar praktik yaitu Bapak Parmena Sinaga dan Ibu Nur Hadiati. Nah, di sini kami ingin mendiseminasikan bersama guru-guru hebat yang ada di sini di ranahnya di lingkup ekosistem sekolah kita yaitu SMK Negeri 9 Jakarta dengan tema yaitu budaya positif. Adapun susunan acara atau susunan kegiatan dari praktik baik yang kami lakukan dalam bentuk diseminasi budaya positif ini, yang pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu diikuti dengan yang kedua doa pembukaan. Kami undang kepada Bapak Tanjung ya, kami minta bantuannya untuk memimpin di doa pembukaan, lalu dilanjutkan dengan kata sambutan yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Ibu Dinariani MPD. Dan setelah itu akan ada paparan dari kami berdua, yaitu Ibu Christina dan Ibu Yolanda. Setelah itu kita akan lempar ke forum mengenai hasil diseminasi ini. Kami akan mengadakan diskusi dua arah, dan kami akan mencatat juga yang menjadi masukan dari Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di tempat ini. Oke. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu stansa saja. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali untuk Bapak dan Ibu semua. Selanjutnya kami undang untuk doa pembukaan kepada Bapak Tanjung. Dipersilakan untuk pembukaan acara ini.
Baiklah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Tanjung yang sudah mengawali dengan doa. Sekarang kita akan masuk untuk kata sambutan kepada Ibu Dina Riani MPD. Kami persilakan untuk memberikan kata sambutan dalam rangka diseminasi budaya positif. Terima kasih. Terima kasih Ibu Christine atas tadi perkenalannya. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 9, Bapak Cat Kusmawan MPD. Yang terhormat Ibu-ibu calon guru penggerak, Ibu Yolanda Fiskasari dan Ibu Kristina Apriliani. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru pendamping kegiatan ini yang pastinya akan selalu setia mendampingi dari awal hingga akhir acara ini. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan berkat-Nya, karena kasih dan karunia-Nya kita pada hari ini dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan kita diseminasi budaya positif. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir untuk mendampingi kegiatan ini, di mana kita juga nanti akan sama-sama mendengarkan paparan dari ibu-ibu CGP kita yang luar biasa, super duper hebat, Ibu Yolanda dan juga Ibu Kristina. Pemaparan pada hari ini itu mengenai budaya positif. Penerapan budaya positif itu pastinya tidak lepas dari peran dan nilai seorang guru. Guru adalah pertama-tama yang menjadi pemimpin pembelajaran, di mana guru memberikan sebuah contoh yang nantinya dapat diikuti oleh siswa ataupun anak-anak didik kita. Budaya positif yang nanti akan dipaparkan dan juga akan kita lakukan di sekolah ini itu tidak dapat berjalan sendiri. Budaya positif dapat berjalan dengan efektif jika dilakukan secara kolaborasi ataupun bekerja sama antar warga sekolah, baik dari siswanya, gurunya, tata usaha, orang tua, maupun juga warga sekitar. Disinilah peran dari guru penggerak untuk dapat menggerakkan, memajukan, mengajak warga sekolah untuk dapat menerapkan budaya positif. Saya yakin kita semua sama-sama punya cita-cita yang mulia, sama-sama punya cita-cita untuk memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan di SMK Negeri 9. Cita-cita mulia itu bisa tercapai jika budaya positif dapat kita laksanakan di sekolah kita ini. Karena adanya suatu perubahan, maka budaya positif bisa menjadi suatu ciri khas kepada anak-anak kita di SMK Negeri 9, dan juga bisa mereka membawa budaya itu di tempat mereka bergaul ataupun berbaur. Jadi jangan sampai
budaya positifnya hanya di sekolah aja, tapi di luar mereka tidak bisa menerapkan. Nah, disinilah tugas kita sebagai guru, bagaimana supaya budaya positif itu selain bisa mereka lakukan di sekolah, bisa juga harus dilakukan di luar sekolah. Jadi perubahan yang akan terjadi kepada anak-anak kita, itu yang pertama itu budayanya dulu, budaya positifnya. Baik itu disiplinnya, baik itu tepat waktunya, baik itu dalam kerajinannya, giatnya maupun keaktifannya. Itu dulu yang harus kita terapkan ataupun kita ajar kepada anak-anak didik kita. Dan juga kita harus ingat bahwa sekarang ini kan kurikulum merdeka. Kita harus ingat bahwa kurikulum merdeka itu bukan hanya milik anak, tetapi juga kurikulum merdeka itu adalah milik kita semua guru-guru. Jadi antara anak dan guru tetap harus ada kolaborasi agar budaya positif selain tata usaha dan warga sekolah yang lain ya, itu harus tetap bisa dijalankan. Pasti kalau budaya positifnya sudah dijalankan, kalau budaya positifnya sudah bisa kita bikin ke anak-anak kita, kepada guru-guru kita, semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jadi selamat menjalankan kegiatan pada hari ini, selamat berkarya. Kiranya kegiatan kita pada hari ini membawa hal yang positif untuk anak-anak kita, untuk perubahan mereka, sehingga mereka dapat menjadi generasi penerus bangsa yang bisa kita banggakan. Terima kasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Bu Dina Riani untuk pendampingannya dan kata sambutan yang luar biasa pada kita. Siang-siang begini ngantuk ya Bapak Ibu ya. Kita mau ya kita mau ice breaking dulu yuk. Kita bangkit berdiri, gerak-gerak. Iya, Bu Dina, kita mau tangan ke atas, tangan ke bawah. Iya, kita coba ya, coba dulu. Mana? Kita pergi sama-sama ya. Tangan atas ya. Salah. Maaf ya, salah musik. Tangan ke atas menggapai bintang, gitu ya. Berdoa.
batang panjang, dua tali tanganku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, membuat kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku siap berdoa. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat yang ada di ruangan ini. Terima kasih untuk semangatnya. Jadi ketransfer nih semangatnya sama pembicara. Ya, paparan kali ini akan dibawakan oleh saya, Ibu Christine. Nah, saya mau menyajikan keyakinan kelas nih. Keyakinan kelas di tempat ini. Nah, pertama, hadir tepat waktu. Gimana Bapak dan Ibu? Setuju nggak sama keyakinan kelas ini? Kita bikin keyakinan kelas dulu nih. Setuju ya? Emang udah pada datang, TOP dah emang Bapak Ibu guru semua di sini. Yang kedua, mengikuti diseminasi dengan semangat yang luar biasa. Setuju apa enggak? Kalau nggak setuju bisa kita cancel nih, ya Pak. Minta bantuan Pak Sigit untuk menghapus. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya? Berarti nggak bisa ngantuk nih sampai jam 3, soalnya jam-jam ngantuk ini. Yang ketiga, komunikatif. Jadi ini dua arah ya. Nanti Bu Tina boleh bertanya ya Bu ya. Apa yang dipaparin. Yang keempat, pada saat berdiskusi diharapkan kooperatif dan diskusinya hangat. Artinya kita saling menghormati pendapat ya, pendapat masing-masing. Yang kelima, saling mendengarkan pendapat. Terus ada yang kurang nggak untuk keyakinan kelas ini? Ada Bu. Apa tuh Bu? Iya Bu Masta, pada mau ditambahin nggak? Kalau mau bertanya atau mau keluar harus angkat tangan, minta izin dulu. Oke, kita sepakati sama-sama kalau mau bertanya angkat tangan. Setuju ya? Setuju ya? Ya Bu? Kalau Ibu mau Tuti? bertanya sebut namanya. Kalau mau bertanya sebut nama. Oke, boleh. Berarti apabila bertanya tunjuk tangan dan sebut nama. Mau ke... Iya Pak, silakan Pak Sigit. Boleh nggak sambil minum atau snack gitu kalau nggak? Sambil minum dan oh iya, karena kita kan memang ada di sini ya, jadi kesepakatan bersama karena keyakinan kelas ini nggak bisa dilanggar bersama-sama kita sendiri juga karena kita sepakat. Setuju ya? Makan dan minum berarti boleh di ruangan ini ya? Berarti pembicara boleh minum juga ya? Oke, terima kasih. Berarti boleh ditambahkan Pak di situ karena ya berarti kesepakatannya. Jadi saya ulangin, hadir tepat waktu, mengikuti diseminasi dengan semangat, lalu komunikatif, terus menghormati pendapat, terus apabila yang ditambahkan tadi ada dua ya, apabila mau izin keluar atau bertanya angkat tangan dan sebut nama. Terus kalau bertanya ya sebut nama. Terus tambahannya kita diperbolehkan makan dan minum, jadi tidak ada ganjalan di sini. Oke, nah kenapa tadi saya men-sounding keyakinan kelas ke Bapak Ibu? Karena itu akan menjadi bagian dari materi ini. Jadi kalau kita udah sepakatin keyakinan kelas di kelas ini, berarti kita mengikutinya kan alur yang ada. Oke. Terima kasih Bapak Sigit. Oke, selanjutnya saya mau pantun nih. Asik. Jangan lupa cakep ya. Cakepnya kenceng. Oke. Oke. Aku, kamu menjadi kita. Kita yang disertai dengan cita-cita menjadi peserta didik yang berakhlak mulia. Para petani menanam ubi. Ubi ditanam, daun merekah. Anak didik sukses karena guru yang memotivasi, jadi penerang di saat
saat meredupnya semangat belajar mereka. Perahu layar, jantung berdetak. Pergi belayar menuju laut yang lepas. Ayo para guru, semangat untuk menjadi penggerak, tetap belajar untuk meningkatkan kualitas. Kasih tepuk tangan dong yang meriah dong. Oke, di pemaparan kali ini saya mendahului dengan sebuah pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini kita sifatnya berbagi aja ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam modul yang kami pelajari, salah satunya itu terdapat pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Mungkin kita tahu bahwa Tuturi Handayani itu adalah salah satu ikon atau sebutan yang dimiliki oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Tapi kita nggak tahu ternyata di dalam pemikirannya itu ada 8 itu sangat bersangkut paut banget sama kurikulum merdeka Bapak Ibu. Makanya kenapa kita makin sekarang menuju kurikulum merdeka. Nah, yang pertama, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan kalau belajar itu mereka di dalam taman anak-anak. Jadi mereka harus merdeka belajar. Yang kedua, ada di situ unsur kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi ketika kita membina anak-anak, mereka kita harus menyesuaikan juga dengan kodrat zamannya. Nah, anak-anak era sekarang itu kan sebutannya era Gen Z ya. Sebutannya mereka anak kaum menunduk. Nah, kalau kita mendengar itu sebagai guru, sedih ya, sebenarnya sedih gitu loh Bapak Ibu. Anak-anak disebut kaum menunduk, tapi ternyata secara real di depan mata kita emang bener juga gitu loh. Ya anak-anak ya, emang bener juga kita melihat kalian tuh sampai guru aja nggak ditegor lewat, saking kalian main Mobile Legends-nya gitu loh. Nah, itu nggak menampik kemungkinan salah satu di pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu ada juga bukan tabula rasa, konsep menuntun. Jadi kita diajarkan di sini untuk menuntun. Lalu ada juga berpusat pada ternyata 9 itu keren loh, sudah melakukan pembiasaan baik. Salah satunya tuntutan dari dinas kemarin itu adalah bercerita positif. Ternyata itu adalah sebuah pembiasaan yang baik untuk melatih mereka dalam mengetahui tatanan bahasa, konsep petani dan trilogi pendidikan. Next Pak. Nah, konsep petani di sini yang diajarkan di dalam filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, dia mengilustrasikan bahwa sekolah itu adalah ladang, tempat persemayannya bibit-bibit. Dan petani itu adalah kita, semua guru-guru yang ada di dalam sekolah. Yang ketiga, itu ada bibit, di mana bibit itu adalah para peserta didik kita yang ada di sekolah. Nah, jadi kalau bibit itu tumbuh, kan berarti harus tanah yang subur, adanya pupuk, sama pengairan yang baik. Jadi, tumbuhnya anak-anak itu tergantung apa yang diberikan oleh pendidikannya, gitu. Ya, pendidikan itu luas, pendidikan keluarga juga salah satunya, itu sangat mendominasi. Tapi karena lingkup kita adalah lingkup pendidikan, di bidang kita sebagai pendidik, jadi di sini yang diterapkan adalah ke Bapak Ibu gitu yang membangun. Sekolah merupakan tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, lalu menjaga serta melindungi diri anak-anak dari hal-hal yang negatif di siswanya. Nah, ubahlah bagaimana Bapak dan Ibu melihat dunia ini. Bagaimana Bapak dan Ibu berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Bapak dan Ibu untuk melakukan perubahan paradigma belajar. Kenapa seperti itu? Karena perubahan paradigma belajar merupakan salah satu bentuk dari budaya positif sesuai dengan tema kita. Untuk perubahan paradigma belajar, kita sudah tahu bahwa masa sekarang itu kita menuju ke profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Dan kita memang diarahkan untuk mulai, sedikit-sedikit merambah nih, makin banyak lagi PR kita Pak Tanjung. Kita mulai mempelajari pembelajaran berdiferensiasi. Yang kita konotasinya kita tidak tahu apakah tingkat keberhasilannya itu mencapai titik 90% atau tidak. Tapi mau tidak mau tuntutan kita, karena kembali lagi ke pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa
kita guru harus ikuti kodrat zaman. Nah, zamannya saat ini adalah kita harus berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, anak-anak itu mereka udah beda jenis kelamin, ya kan, beda lagi karakter. Ternyata ada lagi loh bedanya. Bedanya itu adalah cara pembelajaran mereka. Yang mungkin kita tidak kuasai, tapi mau nggak mau kita harus tahu seperti itu. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap untuk perwujudan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi? Ada berapa Ibu? 6, Bu. Ada 6. Coba Pak Widi, salah satunya dimensi dalam profil pelajar Pancasila, gotong royong, cakep. Pak Tanjung, religius atau keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya Pak, cakep. Bu Yaya, maaf Bu, mungkin perwakilan dari BK Ibu. Mandiri ya. Jadi anak-anak harus dilatih kemandiriannya. Bu Sonya, kreatif, karena Bu Sonya juga adalah orang yang kreatif. Bu Tuti, integritas ya, dan kebinekaan global ya Bu. Jadi kita harus berwawasan global. Oke, nah itu perwujudan profil pelajar Pancasila yang merupakan perubahan paradigma belajar. Untuk melakukan perubahan paradigma belajar, maka kita pun harus melakukan perubahan paradigma mengajar. Mau gak mau, suka gak suka, tuntutannya seperti itu. Mungkin tadinya yang cuman kita pemberian tugas, kita harus pikir lagi, kerja keras apalagi ya. Nah, masih aja nih miskonsepsi tentang teori kontrol nih Bapak Ibu yang sering kita laksanakan di sekolah. Oke. Nah, miskonsepsi teori kontrol itu apa aja sih? Kita boleh lihat. Bentuk miskonsepsi teori kontrol yang sering terjadi di lingkungan kita itu salah satunya adalah sebuah ilusi bahwa pandangan bahwa guru mampu menguasai siswa. Nah, itu seringkali terjadi, mengkontrol siswa. Artinya adalah siswa nggak boleh ngomong apa-apa. Nah, itu di substansi perubahan paradigma belajar itu nggak bisa lagi terjadi. Itu tuntutan seperti itu. Kita tetap harus mendengarkan apa anak, tapi kita mengarahkan. Anak tidak boleh mengatur guru, seperti itu. Tapi kita tetap mendengarkan, arahnya adalah mendengarkan. Yang kedua, yang menjadi miskonsepsi teori kontrol yang sering terjadi, itu adalah ilusi bahwa kita orang dewasa loh, orang dewasa, kita punya mindset orang dewasa berhak memaksa anak didik. Nah, itu sering terjadi. Yang ketiga, ilusi bahwa membuat rasa bersalah pada siswa mampu membuat karakter siswa. Sehingga pada akhirnya, karena miskonsepsi teori kontrol tersebut, sehingga kita harus rubah untuk menghasilkan budaya positif. Nah, budaya positif itu apa sih? Let's check it out. Budaya positif ada 6 Bapak Ibu konsep inti yang dijabarkan di dalam budaya positif. Yang pertama itu tentang disiplin positif. Yang kedua, adanya motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar yang mendasari manusia itu tersendiri. Yang kelima, posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang akan kita bagikan di sini. Kita berbagi ya Bapak Ibu, sama-sama belajar. Saya juga di sini skupnya dalam tahapan belajar juga. Yang keenam, ada yang namanya segitiga restitusi. Yang menarik di sini segitiga restitusi Bapak Ibu. Pada saat saya melakukan segitiga restitusi, ternyata itu anak-anak lebih welcome. Mereka nggak ngerasain diomelin gitu loh. Karena mereka pendapatnya ada. Dan salah satunya kita memvalidasi kesalahan. Oke, pada saat ada kata disiplin, apa sih yang terbersit di benaknya Bapak Ibu di sini? Apa sih disiplin coba, Bu Tina? Disiplin apa ya? Disiplin taat dengan aturan. Taat sama aturan, cakep. Disiplin apa lagi yang lain? Kalau ada dengar kata disiplin, Pak Tanjung harus disiplin. Ngomong sama anak-anak harus disiplin. Patuh terhadap atasan. Cakep.
cakep. Nah, tapi ternyata ini ada pembaruan lagi Bapak Ibu. Ada disiplin positif. Nah, loh, apaan lagi ini ya? Udah disiplin, udah taat aturan. Ya, berarti kan udah cakep ya. Disiplin aja udah cakep gitu. Kenapa harus ada disiplin positif? Berarti ada bedanya dong. Nah, mungkin sama-sama di ketidaktahuan kita bersama nih ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di sini tidak tahu ternyata ada istilah yang sangat luar biasa, yaitu disiplin positif. Dan itu lebih enak dipakai oleh anak-anak. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif itu adalah perilaku disiplin, perilaku taat tadi ya, yang dibilang tadi taat pada aturan, terbentuk tapi bukan karena takut hukuman anak-anak gitu. Begitu juga dengan kita, pribadi kita. Kita mau disiplin sama rule-rule yang ada di sekolah sebagai kita pengajar. Misalkan tatanan baju kita rapi, tapi bukan karena saya takut ditegur sama pancet gitu. Bukan. Nanti akan masuk ke motivasi Bapak Ibu kaitannya. Yang kedua, perilaku disiplin yang terbentuk bukan juga karena iming-iming hadiah gitu, atau kita memberikan reward, tapi rewardnya terlalu berlebihan sehingga anak-anak mau disiplin, mau taat biar dikasih duitin caca atau beng-beng, nggak bisa seperti itu. Itu bukan disiplin. Jadi ada motivasi eksternal yang mempengaruhinya. Nah, perbedaannya antara disiplin dan disiplin ilmu, disiplin positif itu adalah kalau disiplin itu dikendalikannya sama motivasi eksternal Bapak Ibu. Itu yang saya pelajari ya, yang saya saya dan Bu Yola di sini menggodoknya. Motivasi eksternal itu adalah motivasi yang ada di diri anak-anak dari luar aja, tapi mereka mau disiplin bukan dari dirinya. Gitu. Yang kedua dikendalikan oleh hukuman dan imbalan. Nah, masih seperti itu tuh anak-anak sekarang masih seperti itu. Gue mau gak terlambat soalnya yang pikirnya hari Jumat duitin, galak gitu. Jadi masih ada rasa itu. Jadi ada pengaruhnya motivasi eksternal. Itu masih definisi disiplin. Disiplin yang berikutnya Pak, nanti bisa kembali lagi. Disiplin itu juga fokus pada perilaku. Nah, contohnya gini Bapak Ibu. Kita naik motor, udah tahu naik motor itu kalau misalkan aman, ya kan? Naik motor itu supaya aman itu dia kan harus pakai helm, ya kan? Nah, kalau misalkan di fokus pada perilaku, dia nggak pakai helm, nggak apa-apa nih dekat ini. Ternyata pas ada polisi baru, gue balik lagi dulu ngambil helm. Jadi ada motivasinya dari eksternal, bukan dari dirinya dia sendiri. Dan kesadarannya pasti jangka pendek kayak gitu. Kalau disiplin positif, mungkin bisa kembali lagi Pak. Disiplin positif itu kalau udah sampai kita ngebina anak-anak kita jatuh ke disiplin positif, itu dia berarti sudah dari dirinya mau disiplin. Oh, hari Selasa saya harus pakai jas hitam, biar kata panas, udara panas tetap harus, karena sudah memotivasi dari internalnya. Jadi mereka tetap taat karena ada dari dirinya. Jadi dikendalikan oleh motivasi internal. Yang kedua dikendalikan karena adanya konsekuensi. Kalau motivasinya udah internal, mereka udah tahu pasti ada konsekuensi dan ada bahayanya. Jadi saya tidak melakukan gitu. Nah, terus yang berikutnya disiplin positif itu fokusnya pada keyakinan karakter. Sehingga dengan adanya motivasi internal yang kita rambah, nah mereka memiliki karakter, mulai tuh kelihatan karakter positifnya, saling membangun. Ketika temannya jatuh, memang dia harus curhat, mendengar curhatan, empati. Guru kesulitan atau kerempongan, segala kurikulum merdeka kan mesti bawa speaker lah apa gitu kan. Kerepotan mereka dengan sendirinya, ibu sini bu, speakernya saya bawain, bukan lagi disuruh-suruh seperti itu. Dan kesadarannya pasti jangka panjang. Saat ini mereka sudah ada motivasi internal, nanti 5 tahun ke depan mereka kerja juga udah otomatis. Apa yang saya lakukan di sekolah akan saya lakukan juga di dunia tempat kerja. Nah, yang berikutnya di dalam
konsep inti yang kedua itu ada motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Itu juga yang kami pelajari di modul 1.4 ini. Nah, di dalam buku Restructuring School Discipline karyanya Diana Gosen, Ibu Diana Gosen itu menyatakan bahwa perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau reward. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai yang mereka percaya. Nah, yang mau kita bentuk dalam pembelajaran kami ya di calon guru penggerak, sekaligus ini adalah bentuk berbagi kami. Saya mengajak Bapak Ibu guru di sini yang ada di diseminasi ini, kita mau membuat ini Bapak Ibu, anak didik kita yang ketiga ini. Kenapa? Inilah motivasi internal. Sedangkan yang 1-2 itu motivasi eksternal, masih eksternal. Dan Ibu Diana Gosen menyatakan ketika anak didik kita akan memiliki akar yang luar biasa di dalam karyanya dia, di dalam aktivitasnya dia, mereka harus menjadi manusia yang punya motivasi, mereka punya nilai, gitu loh. Saya mau patuh karena saya memang mau jadi anak yang baik. Bukan saya mau patuh karena yang piket hari Jumat Bu Itin. Bukan gitu lagi. Seperti itu. Nah, dari motivasi tersebut sehingga menimbulkan disiplin positif, ya kan? Dari motivasi internal tersebut, dia akan menghasilkan disiplin positif. Disiplin positif salah satu konsep dari budaya positif. Ya. Nah, akhirnya terjadilah atau terrealisasilah keyakinan kelas. Gitu. Ketika kita membuat keyakinan kelas, percaya deh Bapak Ibu, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, itu anak-anak pasti bakal nurut. Kita tinggal ngomong ke mereka, Alifah, kamu ingat gak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Langsung tuh otomatis alarm di pemikiran mereka. Oh iya Bu, saya harus tanggap pada PR-PR saya nggak boleh lagi males kerjain, nggak bisa lagi nyontek sama teman. Jadi harus dibuat dulu keyakinan kelas tersebut. Karena keyakinan kelas merupakan salah satu budaya positif yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Oke, selanjutnya keyakinan kelas mungkin bisa dilihat sedikit Pak caranya yang di YouTube. Maaf, yang di YouTube. Ketika membuat keyakinan kelas, di sini ada beberapa sharingan dari teman-teman kita juga yang sudah di YouTube ya. Kita bisa cari sebenarnya channelnya masing-masing, Bapak Ibu juga bisa. Cuma contohkan aja dikit gimana caranya membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu pastinya mengajak anak-anak ya, anak-anak didik kita untuk mereka menuliskan apa sih mimpi-mimpi mereka sehingga mereka bahagia belajar di kelas gitu loh. Apa sih harapannya mereka ketika mereka belajar di kelas, mereka itu merasakan kenyamanan, kesejukan seperti itu. Nah, jadi di sini pada saat membuat keyakinan kelas, semua mimpi-mimpi anak kita kumpulin dulu nih. Kita kumpulin di dalam tulis stick note, boleh tulisan biasa. Lalu kita sebagai gurunya merangkum apa aja harapan. Misalkan kayak tadi, bagaimana nih keyakinan kelasnya? Boleh makan dan minum. Mereka maunya pada saat belajar makan dan minum. Itu harus sepakati, bukan lagi kita ngomel lagi. Nggak boleh makan dan minum, tidak. Tapi atas kesepakatan bersama, gitu loh. Nah, kalaupun gurunya tidak mau, tinggal dikasih tahu aja. Anak juga akan mengerti kok, gitu loh. Misalkan tidak boleh anak-anak makan dan minum karena begini, seperti itu. Dikasih dan mereka akan menggagalkan keyakinan kelas itu juga gitu. Nah, pada saat terbentuk keyakinan kelas, itulah pegangan kita sebagai guru nantinya ke depan, dan itu sangat baik banget dan bermanfaat banget, luar biasa. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita bisa memvalidasi kesalahannya mereka itu dengan menanyakan kembali keyakinan kelas, dan mereka pasti akan iya Bu, bener Bu, maaf ya Bu, saya hilaf. Kamu ingat keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama? Iya Bu,
Keyakinan kelasnya saya lupa. Oke, keyakinan kelas apa? Kita tinggal ulang. Pasti mereka akan mengerti kesalahan mereka. Seperti itu. Ya, sekian untuk saya. Diseminasi akan dilanjutkan oleh Ibu Yolanda. Ibu cantik dan luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Kayaknya semakin siang semakin semangat. Baik, saya akan melanjutkan untuk paparan selanjutnya. Tapi sebelum saya mulai paparannya, tadi Bu Iti udah nyanyi-nyanyi, udah joget-joget tangan ke atas. Kalau saya ice breakingnya, ya kalau saya ice breakingnya kita mulai berhitung saja. Tapi kelipatannya, Bu Yola, saya nanya dulu. Ini yang bahasanya nyambung kan? betul Ibu, Ya, nyambung. ya. Baik. Lanjut. Ya, terima kasih Bu Tuti. Kita ice breakingnya berhitung. Berhitung yang kelipatan 3. Nanti ketika yang ada jawabannya kelipatan 3 tidak disebutkan angkanya, tetapi langsung jawab dengan door. Paham ya? Siap. Ya, mengertilah semua ya. Oke ya. Dari Bu Tina, berhitung dulu. 1 gitu. 1. Bu Tuti? 2. Lanjut tuh berhitung, ya kan? 2. Kemudian Bu Yayat jawabnya? Door. Begitu ya? Paham ya? Oh, yang ganjil. Iya, kelipatan 3, betul. Pak Sigit lanjutannya Pak? 4. Pak Rahmat Widi? 5. Pak Tanjung? 2. Pak Tanjung mulai mengantuk rupanya. Oke ya. Kita lanjut, Bu Sonya? 1. Kok 1? Lanjut dari berapa? 7. Bu Maska? 8. Bu Tina lagi? 5. Kasih aplaus buat kita semua. Gak ngantuk berarti Bu Tina ya. Tadi yang ngantuk agak Pak Tanjung. Baik, saya akan melanjutkan. Sebelumnya Pak Sigit, maaf sebelumnya. Belum ya? Ya, paparan saya kali ini yaitu materi yang saya dapat di modul 1.4 budaya positif. Salah satunya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita berfokus pada siswa kita atau peserta didik kita yang mana 5 kebutuhan dasar manusia ini dimiliki oleh siswa-siswa kita di SMK Negeri 9 Jakarta. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup kita tidak bisa pungkiri anak-anak didik kita berasal dari golongan yang strata, ada yang menengah ke atas, ada juga yang menengah ke bawah gitu ya. Jadi dari bertahan hidup mereka kita bisa memberikan rasa cinta kasih kita untuk mereka agar mereka juga merasa nyaman akan seorang pendidik yang ada di SMK Negeri 9 Jakarta. Kebutuhan bertahan hidup untuk siswa-siswa kita tidak terlepas dari apa yang mereka terima juga di lingkungan rumahnya mereka. Jadi ketika mereka belum mendapatkan kebutuhan akan bertahan hidup, kitalah selaku pendidik yang bisa menularkan atau menyambung gitu ya, sebagai orang tua di sekolah. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga banyak kita lihat di lingkungan SMK Negeri 9, bukan sebagai peserta didik yang nakal, tetapi mereka yang kurangnya rasa kasih sayang. Bisa dari rasa kasih sayang dari orang tua mereka tidak dapat, makanya mereka mungkin melakukan hal-hal yang di luar nalar kita sebagai pendidik. Nah, tugas kita adalah di sini jangan sampai mereka berulah seperti itu lagi. Dengan tadi Bu Iti sudah menyampaikan menggunakan teknik yang namanya segitiga restitusi. Kemungkinan besar teman-teman Bapak Ibu guru di sini sudah mengetahui segitiga restitusi seperti apa, tapi nanti akan saya paparkan kembali. Kemudian ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan dalam hal ini dimaksud adalah setiap anak didik adalah bersifat unik. Mereka semua memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing. Raga, tetapi di balik itu semua mereka punya keunikan. Ada yang ahli seni, ada yang ahli berhitung, ya, ada yang ahli
dengan dia melihat dia langsung mulai bisa belajar gitu ya, dengan melihat video gitu. Itulah yang hal-hal unik yang dikuasai oleh peserta didik, dan kita sebagai guru atau pengajar kita harus bisa juga untuk menerapkannya ke semua sektor, tidak hanya satu sumber saja atau satu peserta didik saja yang si A hanya tampil bisa matematika berarti kita hanya condong ke dia, itu tidak boleh. Ya, itu yang diajarkan oleh pendidikan guru penggerak kepada kami calon-calon guru penggerak. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Apalagi anak didik kita masa-masa remaja, bener ya Bu Yayan ya, mereka yang rata-rata ingin freedom, yang rata-rata ingin bebas, ya, ingin meluapkan emosi mereka dengan cara mungkin ada yang tepat, ada yang tidak tepat. Meluapkan emosi ada yang dengan cara olahraga. Mereka daripada tawuran, mereka ikut pencaksilat kemudian memenangkan lomba. Seperti kita ketahui bersama, Senin kemarin kita sudah banyak murid-murid kita yang sudah berprestasi di bidang pencaksilat. Kemudian di kebebasan ini biasanya orang tua itu yang suka melarang-larang, jangan gitu ya. Ternyata itu salah, tidak boleh gitu ya. Tetap kita arahkan keinginan mereka apa, agar kita juga tahu bisa memfasilitasinya dengan baik. Kemudian yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan, biarkan mereka bebas bermain dengan teman-teman seusianya, dengan catatan tetap kita harus pantau, gitu ya. Karena kenapa kita harus pantau? Karena mereka masih usia remaja yang membutuhkan proses dari kita selaku pendidik di sekolah ini. Baik, lanjut, ada 5 posisi kontrol dalam penerapan disiplin positif restitusi ini. Salah satu program yang dikembangkan oleh Dian dan Gosen adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi ini adalah proses perjalanan kita seorang pendidik yang dapat bisa mengenali dirinya. Apakah kita termasuk ada di posisi sebagai penghukum, atau berada di posisi pembuat merasa bersalah, atau di posisi teman, di posisi pemantau, dan yang terakhir ini di posisi manajer. Nah, ini akan saya bahas satu persatu. Ya, kasusnya semisal ada anak datang terlambat ke sekolah. Ini pernah sebelum saya mengenal itu CGP atau Pendidikan Guru Penggerak, ini saya pernah menjadi posisi penghukum seperti ini. Dan rupanya ternyata ini salah, gitu ya. Saya ingin berbagi kepada teman-teman Bapak Ibu hebat. Ketika anak itu terlambat, saya ingin, kamu lagi yang terlambat. Saya sambil berkaca pinggang. Itu ciri-ciri yang posisi penghukum. Rupanya itu tidak boleh. Gitu ya. Mengakui kesalahan dosa ini yang butuh ya. Kemudian hukumannya biasanya verbal dan fisik. Nah, saya di sekolah yang lama saya bilang, kamu terlambat hadir, kamu lari keliling lapangan 3 putaran. Ya, anaknya dengan santainya lari, gitu ya. Dan ini yang di posisi kontrol guru sebagai posisi penghukum yang pasti tidak diperbolehkan lagi. Zaman kolonial. Ya, zaman kolonial, betul Bu Tuti. Dampak posisi penghukum ini, siswa menjadi pendendam kepada kita. Mungkin di depan kita baik, tetapi tidak di belakang kita. Ya, awas loh Bu Yolanda, motornya gua kempesin nanti gitu ya. Oke. Kemudian siswa menjadi tidak menyukai guru tersebut atau tidak menyukai pembelajarannya. Gitu ya. Walaupun dia hadir di kelas kita, itu akan terlihat raut-raut muka yang masam, raut muka yang tidak lepas, tidak mau menerima akan ilmu dari kita, gitu ya. Jadi yang di posisi ini dia disarankan atau tidak untuk dipraktekkan oleh kita sebagai pengajar. Next, pas ini. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Kalau tadi dia menghardik gitu ya, dengan berkacak pinggang. Kalau yang ini cirinya adalah si guru cenderung suaranya lembut, suaranya tenang, namun kata-katanya menyalahkan siswa.
Misalkan yang terlambat tadi Tono. Gimana sih kamu Tono? Terlambat lagi, gitu ya. Kamu tahu nggak dengan kamu terlambat lagi, ibu yang diomelin sama Pak Kepala Sekolah, gitu ya. Ya. Jadi hal yang tersebut siswa jadi merasa bersalah sekali. Nah, seakan-akan gurunya jadi, karena ulahnya siswa terlambat, gurunya juga jadi menderita. Ini yang tidak diperbolehkan. Posisi sebagai pembuat siswa merasa bersalah. Dampaknya, siswa menjadi merasa bersalah. Oh, jadi karena saya nih ibu dimarahin Pak Kepsek misalnya. Lalu siswa menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Jadi dia agak jadi malu ya, minder ya Bu Yayan ya, bisa dibilang ya. Oke. Lanjut, ada posisi kontrol yang ketiga. Nah, ini posisi teman. Ini juga pernah saya lakukan di sekolah swasta. Rupanya ini juga menjadi tidak baik. Kenapa? Karena mereka seakan keenakan. Ngelunjak, benar Bu Tuti gitu ya. Suara guru ramah gitu ya. Dan guru menganggap si siswa ini adalah temannya. Gitu. Cenderung bersenda gurau. Gitu ya. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan gurunya. Tapi dampaknya adalah, bisa dilanjut Pak Sigit? Ya, siswa akan bergantung kepada satu orang. Atau si siswa jadi akrabnya hanya cuma satu guru itu aja. Karena guru itu yang ngalamin, kalau kata bahasa Jawa ya betul ya, di alam, gitu ya. Kemudian siswa jadi tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Pak Sigit kedinginan. Kemudian di lain waktu siswa bisa berperilaku baik hanya kepada orang-orang tertentu saja atau kepada guru yang tadi. Nah, itu juga tidak boleh. Kemudian posisi pemantau yang keempat. Posisi pemantau ciri-cirinya dia bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau juga, ataupun tidak menggunakan suara tinggi. Terciptanya identitas diri positif dan berhasil. Pemantau itu senantiasa melakukan ingat sanksinya apa kalau kamu terlambat. Itu pemantau. Kemudian dia mengarahkan tadi pada peraturan dan konsekuensinya. Kalau kamu terlambat, kamu dicatat di buku SPL gitu ya. Seorang pemantau biasanya menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar. Dia tidak lagi yang marah-marah, dia tidak lagi yang bersenda gurau dengan siswanya. Dampaknya, next please. Dampaknya, jadi siswa itu akan menghitung konsekuensi atau hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dia peroleh, dan tidak sepenuhnya dia menjadi pribadi yang mandiri. Terakhir, 5 posisi kontrol yang terakhir ada posisi manajer. Nah, di posisi manajer inilah yang diharapkan oleh kita semua untuk menjadi seorang pendidik yang ketika menghadapi kasus segitiga restitusi, jadilah di posisi manajer. Bagaimana caranya? Yang pertama, suara manajer itu netral. Sebelumnya masih itu ganti dengan sendirinya. Ya, netral, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Terciptanya identitas positif berhasil. Gurunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kenapa kamu melakukan hal ini? Gitu ya. Apakah ini sesuai dengan keyakinan kelas kamu? Misalkan si Tono tadi datang terlambat, ditanyakan, gitu ya, apakah ini sudah sesuai dengan nilai-nilai keyakinan di kelas kamu? Nanti dia jawab, tidak Bu, nilai keyakinan kelas kami adalah kami harus datang dengan tepat waktu. Tadi yang seperti Bu Christine ya paparkan. Kemudian guru membimbing siswanya sendiri untuk memecahkan masalahnya sendiri. Kalau tadi ditanya, jadi bagaimana? Apa langkah yang harus kamu lakukan biar kamu tidak terlambat? Nanti dia jawab, oh saya harus bangun lebih awal, oh saya harus pasang alarm, oh saya harus minta bantuan ibu di rumah agar membangunkan selain di HP, gitu ya. Dampaknya adalah siswa menjadi mandiri karena dia bisa mengetahui apa yang harus dia perbuat untuk menebus kesalahannya.
Kemudian siswa menjadi percaya diri dalam memecahkan masalah, itu dampak di posisi manajer. Kita lanjut di segitiga restitusi. Restitusi itu merupakan salah satu program disiplin positif yang dikembangkan oleh pakar pendidikan Daine Goosen dan melandaskan pada teori kontrol Dr. William Blazer, yaitu segitiga restitusi. Kita lihat ya, segitiga restitusi itu bisa dijalankan oleh kita selaku pendidik atau orang tua di rumah agar dapat menghasilkan anak yang mandiri, bertanggung jawab dalam rangka memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif. Nah, saat guru berada di posisi manajer yang tadi, aspek yang dikembangkan siswa adalah motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dari dalam diri anak tersebut, sehingga penanaman akan nilai-nilai kebajikan pun tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan yang baik ya, dan akhirnya membentuk karakter siswa yang positif atau baik. Lanjut Pak Sigi. Ya, ini adalah tiga tahapan dalam segitiga restitusi. Kita pertama menjalankan tahap yang namanya menstabilkan identitas, atau yang di bagian dasar. Kalau segitiga ada sisi kiri, ada sisi kanan, ada bagian bawah. Kita di bagian bawah dulu. Yang kita lakukan adalah kita kasih ke anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu kata-kata yang dalam di posisi menstabilkan identitas. Ketika itu sudah kita arahkan, kemudian kita lanjut ke validasi tindakan yang salah atau di posisi yang sebelah kiri. Nah, di posisi kiri, langkah-langkahnya kurang lebih perkataannya adalah, adakah cara yang lebih efektif yang bisa kamu ubah dari kesalahanmu sekarang? Lalu nanti si anak menjawab. Kemudian yang ketiga, di sisi sebelah kanannya adalah posisi terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan, karena tadi di awal sudah kita buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, kita tekankan kembali. Kira-kira dari perbuatanmu tadi sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas? Kalau si anak berpikir karena tadi dia datang terlambat, berarti kan belum sesuai dengan keyakinan kelas. Nanti si anak menjawab, belum Bu. Nah, berarti langsung langkah apa yang harus kamu ubah agar sesuai dengan keyakinan kelas. Gitu ya Bapak Ibu. Ini juga bisa dipakai ketika ada kasus perundungan atau bullying. Sama, ada 3 tahapan yang harus kita utarakan kepada siswa-siswa kita agar siswa tidak menjadi posisi yang paling bersalah di saat itu, pada saat itu, dan dia jadi bisa mengembangkan atau memecahkan masalah di dirinya sendiri. Bullying itu tadi, gitu ya. Baik, ini ada video aksi nyata kami, Ibu Christina dan Ibu Yolanda dalam melakukan segitiga restitusi. Untuk di saya tadi kasusnya adalah siswa yang terlambat datang ke kelas. Sekunder betul, ada sekunder betul, tapi sekunder itu kan tambahan. Ini yang segitiga restitusi Ibu Christina. Kalau yang tadi saya, boleh yang tadi masih yang saya dulu, iya boleh diulang.
Vincent Bu, betul. Ini ceritanya dia sedang lari, terlambat masuk ke kelas saya. Kemudian saya menggunakan penanganan segitiga restitusi tadi. Oh, memang nggak kedengeran ya? Berarti kita pakai dari nggak pakai ini kali apa? Waktu bikin Saya video. benar betul, saya benar betul, tapi Kita saya lihat itu Bu kan Christine ya. tambahan. Ada tambahan jika diperlukan sewaktu-waktu. Itu, pakai dia guna. Loh, itu yang di belakang siapa yang tidur? Ayo, coba bangunin. Itu siapa itu yang tidur, coba? Oh, Rivaldi. Ya ampun, nak. Hei, Rivaldi. Loh, kok kamu tidur, nak? Kenapa? Ayo. Ya, tadi sepertinya kepotong ya Pak Bu Itin ya? Keputus ya videonya. Jadi tidak komplit mengunduhnya. Jadi di kasusnya saya, tadi saya menanyakan kepada Vincent, gimana nak, apa kabarmu pagi ini? Ya Bu, saya terlambat, gitu dia bilang. Oh, mengapa? Kenapa kamu terlambat nak? Gitu ya. Saya tidak ada yang membangunkan. Biasanya siapa yang membangunkan? Ditanya lagi sama saya. Ibu, kata dia. Ibu dan handphone. Mungkin ibu saya sudah membangunkan Bu, cuma saya nggak dengar, kata dia. Karena saya terlelap tidur, semalam tidurnya malam. Nah, berarti dari ceritanya dia kita bisa menggali. Kira-kira bagaimana, apa yang harus dilakukan agar tidak terlambat lagi, gitu ya. Oh, berarti saya tidurnya nggak boleh larut malam Bu, gitu. Kita tanya, memang kenapa tidur larut malam? Asik main game. Oh, berarti bukan mengerjakan pekerjaan rumah atau PR gitu ya dari Bapak Ibu guru, bukan katanya. Jadi benar kata Bu Itin, anak sekarang memang hobinya game dari handphone itu. Nah, mungkin ada sesuatu yang bisa dihasilkan mungkin dari game, saya juga kurang paham gitu ya, tapi biasanya memang anak-anak senang main game mungkin karena ada iming-imingnya gitu ya. Jadi kita selaku pendidik bisa menerapkan pola segitiga restitusi dalam menangani kasus peserta didik. Apapun itu kasusnya bisa kita tangani menggunakan segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, ingin ditanyakan atau ingin beri masukan kepada kami selaku calon guru penggerak. Ya, siap. Itu tadi kan dia kan telat karena biasanya kan dibangunin oleh orang Ibunya tua. dia. Kemudian kalau orang tuanya nggak ada, otomatis dia kan nggak ada yang bangunin. Betul Ibu. Tapi tadi dia bilang pakai alarm. Alarm Nah, handphone. alarm sekali dia nggak dengar. Berarti setelah itu kan mati dong. Mati alarm. Setelah itu udah bebas dia karena nggak ada lagi alarm yang lain. Alarm yang lain. Nah, Betul. terus solusi apa yang Ibu kasih? Iya. Tadi saya tanyakan lagi, berarti yang harus kamu ubah adalah pola tidur, saya bilang. Jangan sampai tidur larut malam, karena dia tidur itu bisa 12:30 baru mulai tidur. Karena keasikan main game tadi Bu, gitu. Iya. Makanya saya bilang mungkin ibumu sudah membangunkan nak, karena ibunya juga bekerja. Jadinya kan mungkin tidak bisa berlama-lama di rumah pada pagi hari, akhirnya udahlah yang penting udah bangun gitu mungkin ibunya. Jadi dia pikir anak saya udah bangun gitu, rupanya jadi terlambat lagi gitu. Itu yang saya tawarkan, tidurnya lebih awal. Nah, itu kasus itu sebetulnya ada juga karena kasus seperti ini bisa ke bawah sampai dia menjadi seorang karyawan. Betul. Ya. Nah, ini kasus kalau waktu dulu saya pernah seperti itu, tapi karyawan. Jadi akhirnya solusi yang kita tawarkan apa? Saya bilang, belilah beker. Saya bilang, Oh, jam beker, iya. Jam beker itu kan murah, Betul. ya kan? Beker 1 setel kamu jam 5. Jam 5 dibangunin nggak dengar. Dua jam beker. Beker kedua Iya. jam Iya. berapa?
sampai beker 5, kalau sampai kamu tidak Iya. bangun, berarti kamu keluar dari sini. Saya bilang. Iya, itu untuk pola karyawan ya Bu ya, Iya, benar-benar. karena apa? Betul. Sudah 5 beker nggak dengar. Iya. Biasanya memang kalau orang terlelap tidurnya capek sekali mungkin itu Jadinya tidak mendengar sama sekali. kadang-kadang memang kan orang tua itu kan udah bangunin, tapi tetap aja anak Betul. seperti itu. Kalau orang tuanya nggak ada kan bahaya. Betul. Karena ketergantungan. Nah ini, jadi kedewasaan anak itu perlu kita terapkan mindsetnya bahwa sekolah tanggung jawab kalian. Iya, Nah, harus betul, bangun betul. jam segini. Nah, itu. Baik, terima kasih Bu Tuti masukannya. Iya, benar banget karena anak kita kan memang nantinya kita mencetak generasi yang siap bekerja. Kalau dia sering terlambat, kira-kira nggak ada yang mau juga perusahaan untuk menerima karyawan yang terlambat gitu ya. Kita Gimana? telat aja potong gaji. Iya, telat potong gaji kita. Ada lagi tidak yang ingin? Baik, ya Pak Sigit sama Pak Muasa dulu. Silakan Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih ibu-ibu calon guru penggerak yang hebat yang bisa membersamai kita bersama dalam diseminasi kali ini dalam budaya positif. Saya setuju sekali Bu dengan paparan dari awal sampai akhir itu sungguh menginspirasi. Dengan diterapkannya budaya positif, saya yakin SMK 9 akan semakin hebat, akan semakin dipercaya masyarakat, dan kedua kita semakin happy dalam mengajar. Nah, bagaimana kiat kita nih maksudnya untuk membumikan budaya positif secara kontinu agar nantinya sekolah ini menjadi yang terbaik. Terima kasih Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sigit. Pertanyaannya sudah kami tangkap. Kalau dari saya pribadi bagaimana membumikan gitu ya Pak Sigit ya, budaya positif ini di SMK Negeri 9 Jakarta, yaitu yang pertama tadi kita dimulai dari diri kita sendiri dulu Pak Sigit. Setelah saya sudah mulai saya tadi kan bilang saya berada di posisi kontrol sebagai penghukum awalnya di sekolah swasta saya. Tapi ketika saya mendapat materi ilmu guru penggerak ini, pendidikan ilmu penggerak, saya jadi, oh berarti ini tidak boleh lagi nih gue lakuin gitu ya. Jadi saya pengakuan dosa, kemudian saya langsung tergerak untuk merubah mindset saya ke posisi control manager. Itu yang pertama dari diri kita. Kemudian setelah kita mulai dari diri kita untuk merubah menjadi lebih baik, untuk menghasilkan budaya positif. Yang kedua adalah kita bisa menularkan, mengajak teman-teman rekan guru kita untuk buat yang belum mengetahui budaya positif atau segitiga restitusi tadi bisa berubah ke arah sana. Saya meyakini bahwasanya teman-teman rekan guru kami di SMK Negeri 9 itu semua berpikir maju, open minded. Jadi mereka mau menerima masukan dan saran dari teman-teman lainnya, apalagi terlebih teman-teman sebelum-sebelumnya mungkin sudah pernah dapat ilmu yang dari program pendidikan guru penggerak ini. Kalau dari saya itu, setelah saya menjalankan baru saya bisa menularkan. Mungkin dari Ibu Christine jawabannya, silakan. Iya, mungkin Ibu tampilin sedikit tadi udah diperbaiki Bu aksi nyatanya Bu Yolan terhadap pingsan, cuma nggak kedengeran, cuma dikasih aja ya Bu segitiganya. Mungkin ini berbagi cara segitiga restitusi doang aja ya Bapak Ibu ya, bukan mohon maaf bukan mendahului. Jadi ini mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, karena aksi nyata saya tidak terdengar di audio laptop saya. Ini saya sudah upload ke YouTube, channel YouTube saya ini mengenai penanganan kasus segitiga restitusi dalam hal siswa yang terlambat, yaitu Vincent dalam hal ini.
Saya melakukan 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, menanyakan keyakinan kelas yang terakhir. Ini lagi berbincang-bincang mengenai validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Untuk Bu Christine. Dan Bu Yola, ya, keyakinan kelas itu kan sama aja. Sekunder betul ada, sekunder betul, tapi sekunder Iya. Oh ini, mau Bu Christine siap. Oh, bukan ya. Jadi ya. enggak, itu tadi saya yang di budaya positif, Pak. Lanjut. Iya. Oke. Nah, yang berikutnya singkatan dari saya. Sekunder betul ada. Pada saat mengajar di kelas, kan biasanya tuh suka ada tuh anak-anak tidur, tapi kita memberikan penghukuman seperti itu kan. Loh, itu yang di belakang siapa yang tidur? Ayo, coba bangunin. Itu siapa itu yang tidur coba? Oh, Rivaldi. Ya ampun nak. Rivaldi. Loh, kok kamu tidur nak? Kenapa? Ayo. Ngantuk bu. Sama tanya. Kamu cuci muka dulu. Ngantuk bu. Sana, pergi ya nak. Bisa gitu ya, untuk tidur di dalam kelas. Nah, pada saat ini saya melakukan panggilan kepada Rivaldi dan saya melakukan segitiga restitusi. Bentuk segitiga restitusi seperti ini nih, Bapak Ibu. Keadaannya Rivaldi sehat hari ini? Saya sehat. Oke, Rivaldi tahukah kenapa Rivaldi dipanggil ke sini? Nah, ini masuk ke menstabilkan identitas. Saya di kelas ya Bu, karena pas di pelajaran itu waktu itu mengadaptasi pemerintahan. Nah, tepat sekali Rivaldi. Pada dasarnya, setiap manusia pasti memiliki masalah. Namun, manusia itu kan bukan makhluk yang sempurna. Nah, bagaimana caranya Rivaldi memecahkan masalahnya Rivaldi? Rivaldi harus mengetahuinya. Iya Bu. Oke, boleh stop dulu Pak. Nah, di situ kita tidak memberi penghukuman, tapi memberitahu anak bahwa ya Bu, gitu loh. Semua kita kasih tahu Bu, semua orang punya masalah seperti itu. Boleh dilanjutkan Pak? Sekarang bagian ke validasi kesalahan. Kamu tadi tidur di kelas saat pelajaran Ibu. Potong. Jadi di situ ada bagian validasi kesalahan, Bapak Ibu. Di validasi kesalahan itu kita nanyain, kok bisa-bisanya kamu tidur padahal Ibu mengajar di kelas? Kita dengerin mereka penjelasannya apa. Jangan di judgement duluan, gitu. Diberi kesempatan berbicara. Ternyata di situ Rivaldi menyatakan dia ngebantuin kakaknya. Lah, kan kadang di tidak sepengetahuan kita ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan ada komunikasi itu, dari kita tidak tahu, kita guru juga jadi tahu. Lalu masuk ketiga, saya nanyain, karena kan saya di kelas 12 AKL juga kan masih tahu keyakinan kelasnya kalau nggak boleh terlambat ngumpulin tugas, terus salah satunya bertanggung jawab untuk menghargai dan menghormati semua guru yang masuk ke kelas itu salah satunya. Nah itu saya tanyakan, iya, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas? Iya Bu, menghormati setiap guru yang ada di kelas. Lah berarti kalau waktu kamu tidur, kamu tidak menghormati Ibu dong? Iya Bu, lalu dia minta maaf dan saya mengatakan kepada dia untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi tidak ada judgement di sini. Iya, Bapak, silakan. Sebenarnya kan disuruh kita berdiferensiasi, suruh berbeda, sementara kita cuma sendirian. Gurunya nggak berdiferensiasi. Itu jadi sebenarnya kan kalau idealnya itu di kelas itu ada ahli psikologi, ada ahli IT. Jadi kita hanya ngurusin administrasi pembelajaran, BOS dan BOP sebenarnya. Kalau guru dari fakultas pendidikannya. Jadi kalau kita disuruh berdiferensiasi sementara kita cuma sendiri, masuk logika juga ya Pak. Iya, berarti mungkin disitulah dia tantangannya kolaborasi ajarnya ya. audiovisual, Yes. tapi anaknya kinestetik, ada yang musik apa segala macam. Iya. Kayak dia kan Ada yang logik ya Pak. Nah, itu. Ada yang logik. Berarti Nah, itu gurunya, bagaimana? nah itu mungkin jalan keluarnya kita mendiskus bersama dengan setiap elemen yang ada di sekolah ini.
Nah, kita juga minta untuk kepada dewan kepala sekolah dan pendamping di kepala sekolah, kita informasikan dan kita diskusikan bersama-sama. Karena memang kayak tadi dibilang, semua itu kan harus kolaborasi. Pendamping di kepala sekolah, kita informasikan dan kita diskusikan bersama-sama. Karena memang kayak tadi dibilang, semua itu kan harus kolaborasi. Kalau kita sendiri memang nggak bisa, Pak. Anak-anak aja kita suruh kolaborasi dalam diskusi kelompok, berarti kan mereka akan memberikan kesempatan ide-ide mereka masing-masing kan, lalu menyatu dalam sebuah conclusion kan, sehingga mereka bisa mempresentasikan. Begitu juga dengan mungkin kita Bapak Ibu gurunya juga seperti itu sih Pak. Untuk saat ini mungkin baru kayak gitu dari kalau belum ada kolaborasi yang sepenuhnya masih berdiri tunggal, itu belum berdiferensiasi seperti itu. Jadi memang kembali kita harus belajar lagi dan belajar lagi. Jadi yang selain sebelumnya yang diferensiasi itu? Diferensiasinya ke siswa Pak, pembelajaran diferensiasi ke siswa. Tadi pembelajaran metode belajar berdiferensiasi yang akan kita pelajari. Jadi guru-guru mulai disuruh belajar nih untuk memberikan teknik pembelajaran di kelas secara berdiferensiasi karena anak-anak berbeda. Kayak tadi Bapak bilang, ada anak yang logik, ada anak yang linguistik, ada yang kinestetik. Nah, kadang kan kita nggak mau ya, maksudnya tidak, karena kodrat zaman itu gitu. Kita harus berubah juga dengan kodrat zaman, ya Ibu. Ya, ini untuk keyakinan ya Tim. Nilai keyakinan kelas itu kan sama aja dengan komitmen kita dengan guru dan kelas ya. Tapi selama ini kebanyakan itu kan yang diberatkan hanya siswa. Guru nggak ada, dia merasa bersalah gitu loh. Masuk kelasnya dia telat juga fine-fine aja gitu. Nah, tapi kalau siswa yang telat kenapa harus ada hukuman? Sedangkan hukuman itu misalnya atau teguran itu memang sudah diterapkan di dalam keyakinan kelas karena udah komitmen bersama. Biasanya saya pun juga gitu, setiap mata pelajaran saya punya komitmen. Setiap tahun ajaran baru tuh biasanya saya komitmen mata pelajaran Ibu 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Ibu telat sekian menit boleh kalian panggil. Dengan catatan saya tidak kasih tugas dengan lewat WA. Tapi kalau saya sudah kasih tugas lewat WA, saya baru OTW, kalian panggil, saya akan marah. Dalam arti apa? Kalian harus sudah siap. Artinya apa? Dia manggil guru ke kita, harus sudah ready. Jangan sampai dia manggil kita, dia masih berantakan. Itu saya marah sampai sekarang. Karena apa? Itu komitmen saya dengan anak-anak. Nah, sekarang yang di sini saya tanyakan, komitmen guru itu ada nggak di pembelajaran kalian di CGP ini? Karena kan ini kan titik tolaknya hanya siswa. Iya. Tapi untuk guru, untuk kitanya. Nah, gitu. untuk itu kan basicnya dari bawah kita keyakinan kelas dulu Bu. Iya. Kalau kita dari masing-masing guru sudah mensepakati punya keyakinan kelas masing-masing semuanya, berarti dampaknya bisa lebih tinggi lagi ya Bu Yolan ya. Kita bisa membuat keyakinan sekolah. Di keyakinan sekolah itu memang belum diajarkan di CGP ini Bu, karena kan pertama elemennya sama karena ini kita di pendidikan guru penggerak prioritas untuk murid, nah untuk siswa. Jadi di siswa dulu, kemudian kalau dengan tanda kutip berarti guru sudah menjadi suri tauladan, betul, iya. Guru sudah SOK, betul sekali Mas Suti. Berarti label kalian itu harus benar-benar, iya, betul. Saya awasi. Iya. Terima kasih Ada tim pengawas. Terima kasih Mas Budi. Jadi kalau Bapak Ibu kalau sudah bagian dasar keyakinan kelas kita sudah lakukan ya, kita bisa lanjut ke lebih tinggi lagi, tingkat lebih tinggi. Benar tuh masukan dari Bapak Ibu guru, hebat banget. Terima kasih. Kita bisa tuh bikin keyakinan sekolah. Nanti mungkin di rapat awal tahun gitu lah. Jadi yang penting dapat pembelajarannya gitu. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk Bapak guru hebat yang ada di ruangan ini. Terima kasih Bapak Ibu.
Bu Yolan? Mungkin kita sudahi sampai di sini, Bapak Ibu hebat. Sekian desiminasi budaya positif dari kami, Yolanda Sari, calon guru penggerak angkatan 9 dengan pengajar praktik Ibu Haji Nur Hadiati, dan Bapak fasilitator saya adalah Bapak Wiji Nugraha dan Ibu Christine, silakan. Iya, saya Christina Apriliani, calon guru penggerak angkatan 9 DKI Jakarta, dengan fasilitator saya Bapak Anang Suprapto dan pengajar praktik saya itu adalah Bapak Parmena Sinadang. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu guru semuanya. Sampai berjumpa lagi di Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Terima kasih. Terima kasih Bu Sonya Terima sudah datang. kasih Bu Tuti. Terima kasih Pak Nayu. Terima kasih.